Halo, halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Salam kenal, salam santun, salam tajin, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya, hari ini 2 Juni 2025. Wow, terima kasih teman-temannya, udah banyak yang peduli ke saya tuh. Ada yang telepon, ada yang WhatsApp, ada yang DM, banyak banget. Terima kasih. Nah, saya mau kasih tahu kalian sesuatu yang penting. Kenapa kita menjadi Kristen? Kenapa kita menjadi pengikut Kristus? Kenapa kita eksklusif? Kenapa kita itu confident? Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan validasi, kita tidak membutuhkan aktualisasi, dan kita tidak membutuhkan pembenaran dipublikasi, kan tidak, ya. Kita hanya bisa dikondisikan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalaupun teman-teman banyak pro atau banyak kontra, itu sama sekali tidak merubah keadaan saya, tidak merubah kejadian juga, dan tidak merubah kebenaran, ya. Sekali lagi, orang Kristen itu tidak terkondisi oleh banyaknya pro tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang, atau karena banyaknya kontra menjadi minder dan terhilang. No, orang Kristen tidak seperti itu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang sudah berdoa bagi saya, sudah mendukung saya sepanjang perjalanan saya menjadi seorang apologet di sosial media, di garis depan apologet perempuan Indonesia, dan sebagai penginjil jalanan. Thank you teman-teman yang ingat doa orang benar itu besar kuasanya. Karena doa kalian itulah sampai hari ini saya tetap menjadi seorang Lina Wijaya. Terima kasih teman-temannya, I appreciate untuk semua itu. Nah, saya akan notice 3 nama. Terima kasih sekali lagi untuk Nino alias El Ibnu, yang sahabat saya. Kami memiliki satu pertemanan yang begitu baik, up down. Dan teman-teman pasti tahu dia juga seorang tokoh, ya, seorang public figure dengan karyanya yang tidak diragukan lagi. Saya ada curhat ke dia saat kemarin, ya. Saya tulis begini, dia kasih saya tanda tanya, ya. Saya jawab, ada anak bikin gue stres, bikin nama gue cemar di sosmed, habis gue diserang di mana-mana, terutama di YouTube. Dia jawab hanya dengan satu kata pakai tanda seru, cuekin, tanda seru teman-teman, ya. Kemudian dia kirim saya gambar itu tertulis cuek itu kesaktian. Nah, terus dia tulis di situ ilmu bintang. Oh, saya baru tahu karena dia memang bintang, ya. Dia superstar, ya. Dia salah satu idola masyarakat Indonesia, pernah menjadi sampai hari ini bahkan, ya. Jadi dia mau kasih saya nih, ilmu bintang itu harus sakti. Cara saktinya harus gimana? Harus cuek. Dia tulis gini, jangan kamu sia-siain ujung harimu dengan pride. Ngampunin masih cetek. Ini kuncinya yang teman-teman harus perhatikan. Kenapa memilih menjadi Kristen? Dia juga seorang murtadin, teman-teman, ya. Mengampuni itu masih cetek, tapi jangan anggap masalah itu baru keren, itu baru hebat. Jadi saya menangkap satu makna, satu pesan yang penting di sini. Mengampuni itu adalah sebuah kewajiban bagi kita yang hidup di dalam Kristus, ya. Karena orang Kristen itu jelas traitnya tidak membalas dendam, tapi ampuni, maafkan, doakan. Wah, keren, ya, jadi Kristen, ya. Puji Tuhan, thank you Nino mengingatkan saya. Jadi mengampuni sebuah kewajiban, you suka atau tidak suka, no option, you wajib lakukan, ya. Tetapi perkara you tidak anggap ini masalah, itu adalah perkara free will, kebebasan you pilih. Nah, ini yang menjadi lebih keren. Jadi Allah memberikan kita free will itu untuk kita pertanggungjawabkan. Kalau kita mau cemplung ke dalam masalah yang notabene tidak mempermuliakan Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mau menggunakan free will kita untuk tidak menganggap masalah ini ada, maka kita tetap berkenan di hadapan Allah. Oh, thank you Nino sekali lagi. Jadi kalau mau sakti harus cuek, ya. Caranya cuek gimana? Ya, tanya, ya. Tanya lagi sama Nino tuh teman-teman, ya. Mengampuni sesuatu yang cetek, tetapi menganggap ini tidak ada masalah, ya, atau menganggap masalah ini tidak ada, itu baru paripurna tingkat dewa. Wah, keren, thank you Nino. Nah, saya juga bersyukur saya dinotis juga oleh seorang, teman-teman juga pasti tahu, salah satu nih tokoh kita di TikTok, Bang Kudus atau Bang Jeffrey. Thank you sudah calling saya pagi ini. Wah, dia benar-benar memiliki kasih yang tidak bisa dilupakan, ya. Dulu saya juga waktu dihantam badai di sosial media, dia calling saya, "Are you okay? Gimana, Lina? Saya cuma mau tahu keadaanmu, kamu baik, oke?" Okay? Dan dia sangat trust. Kalau saya bilang I'm okay, dia okay, ya. Tadi pagi, thank you Bang Kudus sudah peduli saya lagi, sudah ingat saya dalam doamu, dalam kasihmu, sampai harus calling saya.
saya ya teman-teman. Perhatikan bagaimana menjadi orang Kristen, menjadi sahabat, menjadi teman, jarak itu tidak persoalan. Tetapi di dalam satu tubuh Kristus kita tidak pernah saling meninggalkan satu dengan yang lain. Thank you juga buat yang datang jarak jauh dari Kalimantan sampai pakai ngancem. Saya sih merasa terancam ya, tapi dia bilang enggak, kamu enggak terancam. Itu ungkapan hati saya bahwa saya punya feeling ini bakal jadi pertemuan terakhir saya sama kamu. Kalau kamu nggak ke Jakarta, nggak ketemu saya, kita nggak bakal ketemu lagi. Thank you Chris sudah ingatkan saya. Thank you Chris juga yang sekarang udah siap-siap tuh ngajak saya healing dulu ke gunung, naik ke puncak ya. Thank you, dia peduli saya. Nah, orang-orang seperti ini membuktikan kepada kita bahwa menjadi Kristen itu benar-benar eksklusif, confident, dan menjadi Kristen itu sungguh membahagiakan orang lain. Faktanya mereka tetap mengingat kita dalam kesesakan dan kesusahan kita. Mereka begitu peduli. Sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang sudah DM, sudah peduli saya. Terima kasih. Buat saudara-saudara muslimku yang baik hati, bolehkah kalian itu stop untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Bolehkah? Ya, oke ya. Kasihan mereka yang sudah memilih kembali menjadi Islam mendapat contoh yang kurang berkenan. Nah, itu saja. Jadi saya tidak akan menganggap ada permasalahan ini, sehingga silahkan saja. Yang masih mau konfirmasi silahkanlah, yang masih mau klarifikasi silahkanlah. Saya tidak ambil bagian dalam hal tersebut. Karena apa? Karena yang sudah terjadi ya sudah, yang sudah ada ya sudah. Orang kalau makin banyak klarifikasi, makin banyak konfirmasi, justru orang tersebut yang akan makin banyak dipertanyakan. Why-nya makin gede. Ini orang sungguh-sungguh atau enggak? Ini bipolar atau enggak? Makanya please stop it, ya. Mari kita sama-sama bergerak maju, lakukan bagianmu sebaik-baiknya. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk segala sesuatu. Nah, mungkin saya ada sedikit pesan kecil saja kepada mantan aspri saya kemarin itu. Begini, please be wise and smart. Karena saya tidak pernah peduli apapun orang katakan. I don't care what people say. Ya. Saya hanya peduli bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembenaran dan berlebih-lebihan. Sesuatu yang tidak pantas untuk dijual di depan publik, jangan kita jual di depan publik. Ini pesan saya ya. Dan biarlah segala perkara yang terjadi itu menjadi bahan introspeksi, koreksi, dan evaluasi. Bahwa seorang Lina Wijaya itu adalah seorang apologet dan seorang penginjil jalanan. Yang sampai kapanpun ya dicobai, diguncang, dia tetap akan menjadi seorang penginjil dan seorang apologet Kristen sejati. Ya, thank you untuk semua kebaikan, thank you untuk semua kebersamaan, thank you untuk semua orang-orang yang mengasihi saya. I love you juga teman-temannya. Saya mencintai kalian, saya mengasihi kalian. Saya tidak akan berubah, tidak akan pernah suuzon, tidak pernah curiga, tidak pernah takut bertemu dengan orang asing manapun. Saya sejak semula ditreat untuk menjadi baik, maka sampai mati menutup mata saya akan tetap baik. Jangan ragu untuk bertemu dengan saya, siapapun kamu, dimanapun kamu. Faktanya hari ini yang jauh dari Kalimantan tidak pernah ragu untuk bertemu dengan saya. Sama-sama ke Jakarta, sama-sama ke gunung, ke puncak, kemana-mana nanti, nggak tahu saya. Makanya saya sudah ready nih dengan segala hijau-hijaunya teman-teman ya. Thank you sekali lagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat, berkat, dan mahrifat menolong kita, memampukan kita untuk boleh melakukan hal-hal yang bermanfaat saja, bukan lagi yang mudarat. Oke, selamat menjalankan aktivitas teman-teman ya. Selamat memulai hari ini, hari Senin Tomai. Oke, ini hari Senin. Selamat mengawali pekan ini dengan hal-hal yang baik. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Thank you ya. Salah dan hilap mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata, yaitu Yesus Kristus. Salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.